Jumpa lagi Bapak Ibu bersama saya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan saya doakan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya membagikan informasi terkait pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional jenjang sekolah dasar tahun 2022. Bapak Ibu, panduan teknis pelaksanaan OSN SD tahun 2022 sudah keluar dari Pusat Prestasi Nasional bahwa Olimpiade kali ini masih tetap seperti tahun kemarin dilaksanakan secara daring. Olimpiade tahun ini yaitu Olimpiade yang ketiga yang dilaksanakan secara daring atau online oleh Pusat Prestasi Nasional, di mana untuk pelaksanaan OSN tahun 2022 ini terdiri atas dua tahap, yaitu tahap penyisihan dan tingkat nasional. Bapak Ibu, untuk tema OSN tahun 2022 untuk jenjang SD mengambil tema yaitu Talenta Sains untuk Indonesia Maju. Sasarannya adalah untuk peserta, yaitu sasaran OSN SD tahun 2022 adalah peserta didik SDMI dan atau yang sederajat. Pelaksanaannya secara daring, yaitu dilaksanakan dari sekolah atau dari rumah masing-masing. Pengawas Olimpiade dilakukan oleh orang tua, pendamping, panitia pusat, dan bantuan teknologi. Kemudian untuk penjurian dilakukan oleh tim juri yang ditetapkan oleh Puspresnas. Hasil penilaian dari juri selanjutnya ditetapkan dan diumumkan oleh Puspresnas. Kita lanjut Bapak Ibu. Untuk batasan umum bahwa pelaksanaan OSN ini dilaksanakan dua tahap, tahap penyisihan dan tingkat nasional. Untuk tahap penyisihan adalah tahap kegiatan Olimpiade awal yang dapat diikuti secara terbuka bagi seluruh peserta didik jenjang sekolah dasar yang akan berolimpiade untuk mewakili provinsinya mengikuti tingkat nasional OSN SD tahun 2022. Jadi kalau kita simpulkan di sini bahwa untuk peserta adalah terbuka untuk umum untuk jenjang sekolah dasar baik negeri maupun swasta. Yang dilombakan adalah dua, yaitu matematika dan ilmu pengetahuan alam. Ya. Kemudian untuk penyisihan ini tentunya dari mulai pelaksanaan di tingkat sekolah ya atau di rumah yang terbuka untuk umum, artinya terbuka untuk peserta didik jenjang sekolah dasar baik negeri maupun swasta. Kemudian tahap yang kedua adalah tingkat nasional. Untuk biaya pelaksanaan OSN SD tahun 2022 ini dibebankan pada rencana kerja anggaran kementerian dan lembaga, Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2022. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ini ketentuan yang wajib diperhatikan adalah selama kegiatan berlangsung, seluruh peserta wajib menjalankan ketentuan protokol kesehatan. Untuk persyaratan peserta OSN SD atau MI, yang pertama adalah peserta adalah warga negara Indonesia, kemudian peserta didik kelas 4 dan 5 SDMI atau yang sederajat di tahun ajaran 2021-2022 dengan usia maksimal 13 tahun pada 31 Juli 2022. Jadi dipastikan Bapak Ibu, bagi kepala sekolah atau guru yang akan mengikut sertakan peserta didiknya, dipastikan umurnya maksimal 13 tahun per 31 Juli 2022. Peserta didik ada di kelas 4 dan kelas 5 ya tahun ini. Kemudian peserta memiliki minat pada bidang yang dilombakan. Peserta belum pernah meraih medali emas pada OSN SD tingkat nasional tahun sebelumnya pada bidang yang sama. Kemudian peserta belum pernah meraih medali emas, perak, perunggu atau lomba tingkat internasional.
Kemudian, peserta diusulkan oleh sekolah untuk mengikuti tahap penyisihan. Sekolah hanya dapat mengirimkan satu peserta untuk bidang matematika dan satu peserta untuk bidang IPA. Ditetapkan dengan surat keterangan sekolah serta siap mengirimkan dokumen tersebut jika diminta oleh panitia pusat. Sekolah yang tidak mengikuti ketentuan butir F, yang ini yang atas, maka akan didiskualifikasi pada seleksi tahap berikutnya. Lanjut Bapak Ibu, untuk pendaftaran peserta, yaitu sekolah yang terdaftar di Dapodik dilakukan oleh sekolah melalui sistem aplikasi pendaftaran lomba pusat prestasi nasional Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi pada laman pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id. Sekali lagi, pada saat nanti mendaftar, yaitu melalui laman pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id. Ini bagi sekolah yang terdaftar di Dapodik ya tentunya. Setelah mendaftar berhasil, sekolah membuatkan akun peserta dari laman registrasi untuk sign in peserta mengikuti OSNSD tahun 2022. Bagaimana jika sekolah yang tidak terdaftar di Dapodik? Tetap ya bisa ikut ya bagi sekolah yang tidak terdaftar di Dapodik. Caranya bahwa Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota atau narahubung perwakilan sekolah Indonesia luar negeri melakukan praregistrasi. Jadi ada praregistrasi dulu ya. Melalui sistem aplikasi pendaftaran lomba Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui laman pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id untuk membuat akun Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau narahubung perwakilan sekolah luar negeri dan mendapatkan kode praregistrasi agar dibagikan ke sekolah yang tidak terdaftar di Dapodik. Jadi selain yang terdaftar di Dapodik, yang tidak terdaftar di Dapodik pun bisa mengikuti lomba ini. Kemudian untuk prosedur pelaksanaan, bahwa OSNSD tahun 2022 dilaksanakan dengan mekanisme tahap penyisihan. Jadi mulai dari tahap sekolah ini dan tingkat nasional. Pelaksanaan OSN dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh panitia pusat. Kemudian lanjut Bapak Ibu, untuk tingkat nasional, nah ini untuk tingkat nasional, peserta mengikuti petunjuk teknis ya pelaksanaan OSNSD tahun 2022. Yang pertama untuk bidang Olimpiade Matematika di hari pertama, tes teori 1 isian singkat 22 soal dengan waktu 60 menit, kemudian disambung istirahat 30 menit. Lanjut ke tes teori kedua, uraian 10 soal dengan waktu 90 menit. Itu di hari pertama. Kemudian di hari kedua, yaitu untuk masih matematika ya, untuk hari kedua, tes eksplorasi terdiri dari 8 soal dengan waktu 150 menit. Kemudian lomba yang kedua adalah bidang Olimpiade IPA. Olimpiade IPA di hari pertama, tes teori 1, pilihan jamak ya, 60 soal dengan waktu 60 menit, istirahat 30 menit. Dan tes teori 2, uraian 10 soal ya, uraian 10 soal kemudian dengan waktu 90 menit. Dan Olimpiade hari kedua ini untuk tingkat nasional, tes observasi berbasis video dengan waktu 150 menit. Dan diingat bahwa peserta tidak diperkenankan menggunakan buku catatan, kamus matematika atau kamus sains ya, kalkulator, tabel atau alat elektronik lain yang dapat digunakan untuk menghitung dan menyimpan data kecuali buku bahasa Inggris Indonesia dan kamus bahasa Inggris Indonesia. Dan tidak boleh juga dan tidak diperkenankan meminta bantuan atau digantikan orang lain dalam pengerjaan soal. Nah, untuk jadwal ya, untuk jadwal pelaksanaan OSNSD dari bulan ini ya, bulan April itu sudah mulai sosialisasi ya, kemudian virtual meeting dan penjelasan teknis Puspesnas dengan daerah. Nah, pendaftarannya Bapak Ibu tolong diingat ini untuk pendaftaran dimulai pada tanggal
20 April sampai 20 Mei 2022. Jadi 1 bulan penuh ya untuk proses pendaftaran. Kemudian lanjut dengan tryout OSN SD tahap penyisihan itu di bulan Mei 2022. Kemudian seleksi tahap penyisihan peserta tanggal 6 sampai tanggal 7 Juni ya 2022. Kemudian setelah itu virtual meeting dan penjelasan tingkat nasional bulan Juni 2022. Kemudian tryout OSN SD tingkat nasional bulan Juni 2022. Kemudian pelaksanaan tingkat nasional peserta Olimpiade Sains Nasional SD tanggal 11 sampai 12 Juli 2022. Nah, inilah jadwal yang perlu Bapak Ibu ingat untuk pelaksanaan OSN SD tahun 2022. Dan di sini saya juga tampilkan ada beberapa nama ya, ada beberapa admin dan nomor HP-nya. Bapak Ibu nanti bisa dilihat dan bisa dicatat apabila pada saat proses pelaksanaan maupun pada saat mendaftar ada kendala, maka bisa menghubungi beberapa nama admin yang saya tampilkan ini. Itu saja barangkali Bapak Ibu, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Disiapkan dari sekarang mumpung ada waktu sebelum pelaksanaan. Segala sesuatunya mudah-mudahan pelaksanaannya nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan kita semua. Siapkan diri dari sekarang dan siapkan anak-anak peserta didik kita yang akan mengikuti lomba. Mudah-mudahan sukses semuanya. Itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.